Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Itu agak, maka berkonsultasilah sama bidan sama dokter Anda kalau mau konsultasi. Ketika kita misalnya konsultasilah kepada tenaga kesehatan Anda apa yang harus diminum dan bagaimana cara minumnya, dosisnya berapa. Itu kalau pil. Bagaimana dengan suntik? Suntik itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada suntikan 1 bulan, ada suntikan 2 bulan, ada suntikan 3 bulan. Ya, tetapi yang diedarkan di Indonesia, yang beredar di Indonesia itu hanya yang 1 bulan sama yang 3 bulan. Nah, yang 2 bulan ini di negara-negara yang lain ada, tetapi kita nggak ada. Tuh, pil yang suntik yang 1 bulan itu kita masih mengalami haid dalam tanda kutip ya. Jadi haidnya itu cuman haid pura-pura sebenarnya. Nah, kalau KB suntik yang 3 bulan kita tidak mengalami haid normalnya seperti itu. Kalau haid malah kita jadi pertanyaan apakah ini ada gangguan atau tidak. KB berikutnya yang hormonal yang mau saya bahas adalah koyo. KB koyo itu ada. Meskipun di Indonesia Anda cari ya susah barangnya gitu ya. Iya. Jadi KB koyo ini tinggal ditempel seperti koyo salon pas itu. Nggak boleh ngomong merek ya, sorry. Seperti apa namanya? Apa namanya? Salon pas itu apa ya? Iya, seperti itulah ya. Salon pas ya. Seperti itu ditempelnya. Kemudian dia akan rilis hormon pelan-pelan. Itu KB hormonal dengan koyo. Cuman di Indonesia tidak populer karena harganya cukup mahal dan barangnya karena cukup mahal peminatnya kurang. Jadi nggak ada yang mau jualan. Kira-kira seperti itu. Nah, KB hormonal yang berikutnya yang bisa kita bahas adalah implan ya. Implan itu adalah alat kontrasepsi di bawah kulit. Nah, alat kontrasepsi bawah kulit ini nanti dipasang di bawah kulit di lengan. Ya, itu kalau dulu macam-macam, ada yang 6, ada yang 2, ada yang 1, sekarang tinggal 2 sama 1 aja, yang 6 sudah nggak ada lagi. Nah, kira-kira seperti itu serba-serbi tentang kontrasepsi. Tinggal sekarang kalau ada yang mau dibahas berikutnya, ada pertanyaan silakan. Tadi akhirnya udah terjawab toh. Jadi kalau KB yang namanya KB pada saat KB dan apakah bisa menyebabkan gangguan kesuburan? Jawabannya bisa, karena apa? Nanti apalagi penggunaan yang udah lama itu bisa mengganggu proses kesuburan Anda berikutnya. Itu kira-kira. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, ada yang mau dibahas? Silahkan di komen. Kayaknya belum ya. Masih belum ya. Nah, ini mau tak bahas satu persatu ya. Nah, kalau belum ada pertanyaan tak bahas satu persatu. Nanti kalau ada pertanyaan bilang aja. Jadi gini, mitos-mitos yang beredar, ya toh? Satu, terutama tentang KB spiral. Ya. KB spiral takut dok, soalnya kalau di KB spiral itu nanti saya KB spiralnya bisa jalan-jalan ke jantung, bisa jalan-jalan ke usus, nah, ya kan? Nah, jawabannya itu semua sebenarnya adalah mitos. Satu jawaban gampang saya biasanya bilang begini ke pasien, Bu, spiralnya nggak punya kaki, jadi nggak bisa jalan-jalan.
Ya. Jadi, jadi nggak bisa jalan-jalan. Tetapi kalau terjadi ekspulsi itu bisa. Ya. Nah, yang dimaksud ekspulsi itu apa? Ekspulsi adalah spiral kontrasepsinya ini keluar dari tempat di rahimnya yang seharusnya. Itulah ekspulsi. Kemudian dia keluar sendiri lewat jalan lahir kita. Itulah yang dimaksud dengan ekspulsi. Nah, jadi keluar dia. Nah, jadi nggak jalan-jalan dia keluar. Nah, itu. Kemudian kalau KB spiral memang bisa terjadi translokasi namanya. Translokasi itu apa sih? Namanya trans itu berubah lokasi. Ya, jadi terjadi perubahan lokasi dari spiralnya. Biasanya karena ada tumor yang tumbuh biasanya. Jadi ada masalah kesehatan yang lain yang menyebabkan spiralnya yang tadi di sini ketika ada tumor, nah, jadi berubah posisi dia. Nah, itu begitu. Jadi spiral tidak akan berpindah posisi kalau tidak ada masalah. Nah, kalau zaman dulu memang ada spiral yang, ya itu makanya ini spiral ini sebutan yang salah ya. Tapi ya udahlah. Spiral yang namanya Lippes loop yang betul-betul modelnya spiral kayak cacing itu. Kayak gini-gini ya dokter. Itu, nah betul. Itu memang zaman dulu sering terjadi translokasi karena salah pemasangan. Karena dia masangnya itu lurus gini, dimasukin, nah kemudian jadi begitu. Jadi kalau masukinnya ke dalaman, bisa terjadi dia masuknya kelewat dari rahimnya. Akhirnya dikira itulah yang dikira jalan-jalan. Itu. Nah, masalah kedua pada KB spiral yang Lippes loop ini adalah karena dikasih tahu bahwa ini untuk seumur hidup, maka seakan-akan nggak perlu dilepas. Memang sih nggak dilepas pun nggak masalah. Tetapi pada saat ibu itu menopause itu naik darat kalau istilah kita di sini. Pada saat naik darat menopause ini, spiral itu besarnya tetap. Rahim kita makin lama makin mengecil. Bisa dibayangin ya. Bahannya itu seperti plastik, spiralnya besarnya tetap, rahimnya makin lama makin mengecil. Iya. Sehingga ketika suatu saat ingin dilepas, ini akan terjadi lengket di situnya. Nah, itu spiral masalahnya di situ. Sedangkan sebenarnya meskipun memang nggak misalnya seperti itu juga misalnya nggak dilepas juga nggak apa-apa. Tetapi pada kepercayaan tertentu ketika meninggal mereka nggak boleh bawa barang-barang seperti itu, akhirnya mesti dilepas. Nah, inilah yang ketika dilepas akan rasanya sakit sekali. Yang seringkali akhirnya kita dengan pembiusan ambilnya. Itu begitu kira-kira. Berarti kalau implan juga bisa jalan-jalan dokter? Apanya? Kalau implan, implan kan juga jalan-jalan. Implan tanda kutip juga bisa jalan-jalan. Ya, bisa jalan-jalan. Salah satunya itu biasanya jalan-jalan tuh karena memasangnya terlalu dalam. Betul. Sebenarnya terlalu dalam itu juga nggak masalah. Tetapi ketika orang ini jumlah lemaknya bertambah, maka seakan-akan jalan-jalan dia. Seakan-akan jalan-jalan. Nah, itulah yang terjadi pada kaki implan. Tuh. Terus ada juga nih dokter, ada yang pasang implan, katanya nggak boleh angkat yang besar, takut implannya copot. Oh ya, ini. Jadi implannya tidak akan copot sepanjang. Jadi kalau misalnya kita kerja berat, tangannya di kiri dipasang, kemudian tangan kirinya nggak boleh kerja, nggak seperti itu juga. Dia tidak akan implannya keluar sepanjang masangnya satu, masangnya benar, dua, penyembuhan lukanya baik. Karena kulit kita kan cuman tersayat setengah senti aja waktu masang tuh. Kemudian dia nutup. Kalau belum nutup ya bisa aja dia keluar lagi. Tapi kalau sudah nutup 2-3 hari sudah nutup, ya nggak akan keluar lagi dia.
Nah ini dokter ada yang bertanya juga nih dokter, kalau pakai spiral juga nggak bisa angkat yang berat-berat, betul atau tidak? Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan spiral, Hmm? itu yang dipasang itu spiralnya di dalam rahim. Rahim kita pasang. Nah, di luar setelah rahim ini ada lapisan namanya fascia, otot, ya, otot, fascia, kemudian fat, lemak, kemudian kulit. Yang dipakai kita untuk mengangkat berat itu otot perut, bukan otot rahim. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi tidak ada Jadi itu sama dengan Jakarta sama Surabaya, gitu. Yang dipakai ngangkat Jakarta, yang disalahkan Surabaya. ya. Nggak akan seperti itu. Jadinya nggak seperti bisa itu kerja kira-kira. apa-apa nih kalau pasang KB, implan sama spiral nih orang-orang kalau mikirin mitos. Nah, itu dia. Ini mitosnya memang seperti itu. Belum lagi nanti mitosnya tentang steril. Banyak lagi mitos tentang steril. Jadi steril itu mereka bilang bahwa kalau orang steril maka nggak boleh angkat berat. Orang steril nanti kalau maaf ya berhubungan nggak enak katanya. Nah, orang steril nanti bisa dibuka lagi. Itu macam-macam pendapat di masyarakat itu bikin kita repot ya. Karena sebenarnya begini, yang namanya tadi kenapa sih disebut kontrasepsi mantap? Jadi kita jangan pernah berpikir untuk dibuka lagi. Kedua, dia juga berpikir seperti itu, misalnya nanti bisa dibuka lagi. Memang ada teknik operasi untuk menyambung saluran tuba yang kita sudah potong, itu ada tekniknya, atau diikat atau dipotong, itu ada tekniknya untuk nyambung lagi. Tetapi keberhasilannya hanya sekitar 15%. Maka ini yang tadi saya bilang, jangan pernah berpikir untuk saya steril nanti 3-4 tahun lagi tak buka. Nggak bisa seperti itu. Nah, terus apakah steril ini diikat sama diikat sama dipotong itu berbeda? Jawabannya diikat sama dipotong itu sama saja. Kalau Anda pernah punya peliharaan anjing atau kucing terus kemudian ada yang suka nandai peliharaannya dengan cara memotong ekornya, itu tuh mereka itu ini apa namanya? Gimana teman-teman, sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.